Halo, salam arsitek pintar. Kali ini kita akan bicarakan mengenai sebuah proyek saya yang ada kusen kayu dengan ukuran super besar. Jadi ukuran kayu kusennya adalah 20 kali 25 dengan kayu solid. Nah, ini ada karena bangunan satu lantai. Sekali lagi, bangunan satu lantai tetapi dengan tinggi dindingnya 8 meter, tinggi bener. Lalu kusen kamarnya adalah dengan tinggi 2,75 meter, sedangkan untuk pintu utama adalah dengan tinggi 4,25 meter. Silakan saksikan videonya. Hai, salam arsitek pintar. Kayu kusen yang selama ini kita kenal paling besar kan sekitar ini, ukuran 6 kali 15. Seperti ini detailnya, itu sudah biasa. Kusen kayu pada bangunan ini seperti ini. Ini adalah pintu utama dengan tinggi kusennya 4,25 meter, sedangkan daun pintunya dengan tinggi 3,75. Ini kelihatan penampakan saya. Ini tinggi badan saya cuma separuh dari daun pintu ini. Nah, kan tidak biasa. Sedangkan tebalnya daun pintu ini adalah 6 cm. Wah, 2 kali lipat dari daun pintu biasa yang kisaran 3 sampai 3,5 cm saja. Itu berpengaruh nanti bagaimana kita membuat sponengnya untuk daun pintunya. Nah, ini kelihatan lagi posisinya separuh tinggi badan manusia. Nah, ini adalah kusen sebelum finishing akhir. Lalu ini adalah kusen untuk pintu ruangan, pintu kamar dan lain-lain dengan tinggi kusennya 275 ya. Sudah tinggi sekali nih dari badan. Berat besar. Nah, untuk jendelanya ini sama dengan tinggi 375. Wah, ini kan gede ini. Kenapa? Lihat, ini karena bangunan ini adalah rumah tinggal tetapi satu lantai, tapi dengan tinggi dinding 8 meter, tinggi sekali. Sehingga demi komposisi yang seimbang maka dibuat ukuran kusen pintu dan jendela dengan tinggi tadi kisaran 4 meter supaya pas ya. Lalu untuk dalam ruangan kita lihat ini, ruangannya ini badan manusia segini, sedangkan tinggi plafonnya 6 meter, tinggi sekali. Saat perakitan jadi digunakan kayu kusen itu dengan jenis kayu ulin. Ukurannya adalah ini sekitar 20 kali 25 dan ini saya dapat dari bekas tiang listrik. Jadi tiang listrik di jalan tuh ukuran kayu ulin tidak dipakai, dijual, dan ini yang diangkut. Kita lihat, nah ini adalah kayu yang saya pilih yang lurus dibanding kayu yang lain tetapi masih amburadul ukurannya. Nah, ini ketika kita angkat beberapa kusen, mahal sekali nih. Satu batangnya dulu 2,5 juta. Nah, ini begitu diangkat. Nah, ini adalah saat pengangkatan ya. Saat pengangkatan demi menghemat tenaga ini memakai ban gerobak di sini. Nah, ini yang penting, bagaimana cara membuatnya. Bayangkan saja kayu yang tidak rata kita buat kusen. Kita mengerjakannya pakai manual ya. Jadi kita coba kencangkan, luruskan satu sisi untuk membuat sponeng kusen seperti ini. Kita lihat, nah ini adalah nanti sponeng yang jadi, dan memasangnya pun tidak bisa berdiri langsung tapi dipasang terbalik ya. Pusing juga ini saat membuatnya. Kita membuat dengan secara terbaik. Lihat nih, sponengnya kita luruskan tapi ternyata bagian sini masih belum tidak lurus karena kita membuat kayu yang tidak sempurna ya, bukan kayu pabrikan. Kita lihat lagi. Nah, ini saat membuat sponengnya adalah kita coba kencangkan nih, satu sisi diambil.
Nah, lalu dipotong dengan circle. Lalu ini adalah contoh kayu kusen, jadi kita coba yang lurus kita utamakan dibuat. Ini ada yang lebih parah di bengkok nih, tapi mau tidak mau harus dipakai. Nah, ini adalah sponeng yang jadi tebal sponengnya itu adalah untuk ukuran 6 cm ya, luar biasa tebal. Kalau daun pintu biasa cuma 3 cm, ini 2 kali lipatnya. Nah, ini adalah saat pengerjaan. Kita coba kencangkan lurus di satu sisi di sini. Dan kita balik. Nah, ini satu sisi kelihatan di sini. Sponeng udah jadi. Setelah sponengan jadi, kita lihat ya. Jadi ini dikencangkan lurus untuk sponeng, tetapi sisi lainnya masih ada yang lengkung. Gimana caranya? Nah, ini sponengnya di sini, tetapi ternyata bagian yang luar ini masih lengkung. Kemudian ada cacat-cacat kayu. Nah, bagaimana langkahnya? Kita finishing dengan teknik tertentu. Terus saksikan video ini dengan pelan dan seksama. Nah, ini adalah sponengnya. Kita lihat sponeng untuk pintu lurus, tapi ternyata kayunya masih lengkung, bengkong, gak karuan, karena kita tidak bisa meratakan ini. Nah, ini kelihatan ada banyak sekali cacat. Jadi kita coba kencangkan sponengnya saja. Nah, begitu saat sambungan ternyata ada yang bagian yang menonjol. Ini kan pusing. Kenapa? Karena ukuran kayunya tidak rata. Lalu saat perakitan, ini yang unik, karena berat luar biasa nih, beratnya bertonton, akhirnya kita rakit dengan terbalik. Jadi tingginya adalah 4,25 meter, terpaksa kita buat terbalik begini. Pusing. Kita lihat lanjut. Nah, ini sambungan di lainnya. Ternyata kalau tadi menonjol, ini malah tenggelam masuk ke dalam. Nah, ini bagaimana cara supaya rapi, rata, kelihatan. Nah, satu-satunya cara adalah kita coba versi antik. Kita ukir antar sambungannya sebagai pengisi ya, supaya kelihatan manis gitu, cantik. Ini adalah kayu ulin yang diukir. Nah, ini ukiran detailnya rumit sekali karena ini beda kayu dengan ulin dengan jati jauh lebih keras. Nah, langkah berikutnya adalah finishing bagian yang tidak rapi tadi, cacat segala macam, kita coba dengan menghancur cacat. Jadi kita buat antik ya, ini kita cincang dengan parang dan kapak. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita coba tekstur lain juga, ternyata ini yang bagus nih, kesannya antik. Nah, ini sama, ini kelihatan. Nah, ini adalah saat mengukir. Kita panggil ini tukang dari Jepara untuk datang ke Kalimantan hanya untuk mengukir kayu ulin ini. Pusing dia karena kayu ulin ini luar biasa keras daripada kayu jati. Nah, ini tekstur tadi. Nah, ini adalah sambungan yang kita ukir. Ini ukiran lain bentuknya, lihat. Nah, ini juga ukiran yang lebih cantik di pinggir-pinggirnya, sisi ini. Nah, ini tadi detailnya. Nah, kan lumayan nih, ada tekstur tradisional dan cantik antik lagi. Nah, ini sambungannya seperti ini, jadi cacat-cacat pecah kayu kita coba balut dengan kirajut. Nah, ini tadi kayu dengan coba tatan antik dengan dicacah. Ini adalah teknik baru, jadi pemecahan membuat antik dari kusen ini adalah dengan dicacah atau dicincang. Nah, ini dengan mengukir. Ini ukirannya, jadi yang bagian yang menjauh ke dalam kita coba tutup dengan ukiran ya supaya antik. Ini saat mengukir dia di beberapa sisi ya, kami buat di 2 sisi menyambung ukirannya supaya kelihatan natural gitu ya. Nah, ini saat dicacah, jadi menggunakan kapak gitu. Kita cacah, kita cincang. Ini saat mengukir. Nah, ini luar biasa nih, keras sekali pukulannya. Ini kayu pukulan ini 1 hari 7 buah. Nah, ini membuat ukir-ukiran. Ini ukirannya. Nah, ukiran di bagian tengah supaya jadi fokus perhatian. Saat mengukir, ukiran seperti ini. Ini detail ukiran gunanya supaya kayu yang ukuran tidak rata, bengkok, melengkung ini sudah apa ya, dibuat natural.
Nah ini saat mau memasang, jadi mau tidak mau, karena tidak mungkin kita membawanya langsung terjadi, kita lepas dulu baru kita rakit di tempat ruangan. Nah ini yang kelihatan cacat kayu pecah, tapi kita coba buat artistik. Ini saat pengangkatan ke dalam, jadi perlu berapa orang nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 orang. Berat sekali ini satunya. Kita lepas dulu baru kita rakit pasang ulang di dalam. Nah ini saat settingnya, begitu kita di ruangan kita rakit ulang, kita sempurnakan lagi sambungan dan sebagainya dengan dua teknik tadi, baru kita letakkan di posisi, kemudian kita rakit. Nah ini terpaksa kita menggunakan katrol ya, karena bebannya berat nih, ratusan kilo, jadi mau tidak mau memakai katrol ya. Kita coba naikkan setting bagian atas. Nah ini terpaksa kita menggunakan karena berbahaya kalau tenaga manusia tidak sanggup untuk setting, kita buat menggunakan katrol. Nah ini kelihatan kita pakai bantuan settingnya, ini berjam-jam. Nah ini begitu digunakan seperti ini, kita setting, ini ukirannya kelihatan, ini sama. Nah jadinya seperti ini, kayunya rusak, lengkung, tidak rata, tetapi kita coba bikin antik, penaturan dan artistik. Nah ini untuk pintu utama. Ini adalah pintu utama, tingginya 4 meter, daun pintunya 375 ya. Ini yang tadi di awal saya sampaikan, tinggi sekali. Kemudian kita tambah elemen nih, sisi-sisinya ada ukiran. Nah ini kelihatan ada ukiran di kiri dan kanan pintu utama supaya lebih mewah, megah gitu, tapi tradisional. Jadi eklektik, perpaduan antara tradisional dan modern. Nah ini di sisi seperti ini, caranya adalah dengan kita membuat ukiran, tetapi dengan disambung-sambung. Tapi ini dengan finishing akhir tidak kelihatan ya. Nah ini adalah caranya, kita membuat sambungan satu segmen, kemudian yang bisa disambung dan lain-lain. Ini kelihatan, kira ada perpaduan motif tradisional Kalimantan, tapi dikerjakan oleh tukang ukir Jepara ini. Nah ini kelihatan sisinya, mewah sekali nih, antik. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Salam arsitek pintar. Halo, salam arsitek pintar. Ketemu lagi pada beberapa video kami untuk mahasiswa arsitektur, praktisi dan akademisi konstruksi bangunan gedung. Berisi ilmu struktur bangunan, lalu trik desain, latihan gambar 2 maupun 3 dimensi, serta lainnya. Tonton video dengan seksama dan semoga manfaat. Terima kasih.